Baik, halo Kak Beda dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang Partindo dan PNI baru. Eh, Dalam kelompok kami terdapat Kinaya nomor 7, kemudian Karika nomor 15, dan saya Mauri nomor 23. Silakan dimulai. Bab 1 Pendahuluan Latar belakang Partai Partindo. Perserikatan Nasional Indonesia resmi berdiri pada tanggal 4 Juli 1927, tetapi itu bukanlah suatu kebetulan alam. Adam Malik dalam bukunya Malik Mengabdi RI pernah menjelaskan bahwa pilihan tanggal 4 Juli ada kaitannya dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Amerika Serikat sejarah mencatat proklamasi kemerdekaan Amerika berlangsung pada tanggal 4 Juli 1776 di Philadelphia. Dengan memilih 4 Juli sebagai hari berharap semangat, siasat, dan keberhasilan reformasi kemerdekaan Amerika mengalami semangat masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang PNI baru. PNI baru yaitu organisasi yang didirikan pada tanggal 25 sampai 27 Desember 1921 ini merupakan salah satu pecahan dari PNI yang dibubarkan pada tahun 1921. Beberapa orang di tubuh PNI yang tidak setuju terhadap cara melanjutkan perjuangan di bidang politik memutuskan untuk membentuk kelompok sendiri bernama Golongan Merdeka yang ingin menempuh jalan pendidikan. PNI baru ini juga senasib dengan Partindo karena di tahun 1936 pemerintah kolonial menganggap PNI baru sebagai ancaman keamanan dalam negeri. Berikut terdapat beberapa rumusan masalah Partindo dan rumusan masalah PNI baru. Rumusan masalah Partindo. Apa tujuan didirikannya Partindo? Bagaimana terbentuknya Partindo dan apa yang menjadi alasan Partindo dibubarkan? Dan kedua, rumusan masalah PNI baru. Apa tujuan dari lahirnya PNI baru? Bagaimana terbentuknya PNI baru dan apa prinsip yang digunakan oleh PNI baru? Baik, selanjutnya adalah tujuan dari berdirinya Partindo. Jadi tujuan PNI yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan tersebut akan dicapai melalui asas atau dasar percaya pada diri sendiri. PNI berusaha memperbaiki keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dengan kekuatan sendiri. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain terdapat dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang politik, PNI berusaha memperkuat rasa kesatuan dan persatuan kebangsaan untuk memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan. Sedangkan di dalam bidang sosial, PNI berusaha memajukan pengajaran berskala nasional. Dan di bidang ekonomi, PNI berusaha memajukan ekonomi melalui perdagangan rakyat. PNI lahir dari hasil rapat antara IR Soekarno bersama beberapa rekan seperjuangannya. Para pendiri PNI yang memang sebelumnya telah berpengalaman dalam pergerakan nasional pun otomatis tidak mendapatkan kesulitan yang berarti untuk melebarkan sayap Partindo. Saya akan menjelaskan alasan dibentuknya Partindo. Jadi alasan yang memperkuat adanya pembaruan TNI yaitu karena TNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran penggerakan kemerdekaan sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Selanjutnya adalah tujuan dari adanya PNI baru. Pada dasarnya, lahirnya PNI baru adalah usaha untuk menghilangkan ketidakpuasan atas pembubaran PNI dan berdirinya Partindo. Kelompok itu menyebutkan dirinya Klub Pendidikan Nasional Indonesia, atau PNI. Pembinaan anggota-anggota yang terdidik secara baik dan berkesadaran politik yang tinggi. Selanjutnya, sejarah terbentuknya PNI baru. Tidak adanya lagi aksi dari PNI atau Partai Nasional Indonesia yang menimbulkan
rasa kekecewaan pada pemimpin-pemimpin rendahan dan anggota-anggotanya yang aktif. Menurut pandangan Muhammad Hatta, kesimpang siuran dan kekecewaan di kalangan kaum nasionalis adalah adanya manifestasi krisis ideologi. Dan disinilah sebenarnya terletak kesatuan dan tidak seperti yang dikonsepsikan oleh Soekarno tentang adanya hakikat organisasi PPKI. Selanjutnya yaitu prinsip yang digunakan oleh PNI baru, seperti apa yang kemudian dirumuskan oleh golongan Merdeka yang kemudian yang terhimpun dengan nama PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia, ialah bahwa ideologi politik harus berdasarkan kebangsaan dan kerakyatan, nasionalisme, dan demokrasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kedua organisasi ini, mereka mempunyai perbedaan satu sama lain, di mana PPPKI oleh PNI baru dianggap sebagai persatuan, bukan persatuan karena anggota-anggota yang memiliki ideologi yang berbeda-beda. Sementara itu, Partindo menganggap PPKI dapat menjadi wadah persatuan yang kuat daripada mereka yang berjuang sendiri. Selain itu, dalam upaya mencapai kemerdekaan, PNI baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial, sementara Partindo lebih mengandalkan organisasi massa dengan aksi-aksi massa untuk mencapai kemerdekaan. Saran, sebagai penerus bangsa, kita harus mampu mengetahui dengan baik dan benar mengenai persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga harus mampu memilah mana hal yang baik dan mana yang menurut kita berguna bagi bangsa dan justru tidak menjuruskan bangsa kita kepada perpecahan. Dan jika ada menurut pandangan kita bahwa pemimpin kita salah dalam menangani masalah negara, segeralah kita ditindak, jangan hanya diam saja. Karena jika kita diam saja, sama saja kita menjerumuskan bangsa Indonesia pada perpecahan. Mari kita bangkit untuk memperbaiki persatuan Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.